Hai pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda untuk memberikan informasi kesehatan di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Ya pemirsa, tak henti-hentinya nih kami mengingatkan kepada Anda di rumah untuk selalu menjaga kualitas darah Anda sebaik mungkin. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara efektif untuk mengendalikan berbagai keluhan tersebut. Lantas bagaimana caranya? Mari kita berbincang langsung dengan Mas Boyke. Hai Mas Boyke. Halo. Semua manusia pasti mati. Cakep. Sehat adalah upaya. Halo pemirsa Go Healthy. Salam sehat dan bahagia. Wow. Iya, nah di sampingnya ada Mbak Preti. Hai Mbak Preti. Halo, halo Ai, bagaimana kabarnya Ai? Sehat, punya pantun juga? Enggak punya, saya emang nggak bisa. Mas Boyke aja. Iya bener, Mas Boyke aja. Mas Boyke, Mas Panji, Ai, dan pemirsa di rumah, salam sehat dan bahagia. Di samping saya juga ada Mas Panji selaku produk spesialis. Tos dulu. Halo Ai, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Harus. Pemirsa juga mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan di sini kita mau berbagi kan cara tepat untuk hidup lebih sehat. Dan ngomong-ngomong soal hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ini ada nih narasumber yang dulu pernah kami undang dan datang ke Go Healthy. Beliau bernama Pak Sutanto, usianya 62 tahun. Komplit nih keluhannya. Ada hipertensi, diabetes, kena stroke juga dan ya. akhirnya terkena Kurang satu, komplikasi. Pak Sutanto kurang satu. Oh kurang Kolesterol. satu, Iya. Jangan sampai. Jangan sampai, Karena bener. ini aja dia punya hipertensi, punya diabetes, komplikasinya udah stroke. Seperti apa sih kisah dari Pak Sutanto? Kita saksikan video berikut ini. Suatu hari bekerja sampai malam, biasa saja. Setelah hari kedua, saya datang itu sekiranya pulang dari kantor, saya minta sama anak saya, nak tolong antarkan saya ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, diperiksa seluruhnya, baik untuk CT scan, macam-macam seluruhnya. Tapi kemudian saya merasakan, oh saya udah nggak sadar. Dan harus rawat inap di rumah sakit? Iya. Betul ya, sempat Betul, ya Pak? betul. Saya Berapa lama? 2 minggu, oke. Bapak nggak sadar kondisi itu? Nggak sadar. Dan beliau ini sebenarnya sebelum terserang stroke itu nggak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi nggak tahu nih riwayat penyakitnya ada apa aja. Tahu-tahu pas satu udah komplikasi, ternyata tensinya mencapai di atas 200. Dan gula darahnya juga tinggi. Jadi ada hipertensi dan diabetes diketahui pada saat mengalami komplikasi. Dan pemirsa, pengentalan darah, ya, kekakuan pembuluh darah termasuk dengan yang berkaitan dengan hipertensi, itu memang kadang-kadang tidak memberikan gejala. Dan kita selalu merasa seperti Pak Tanto di awalnya, aku nggak pernah ngecek. Sehat-sehat aja kok. Kalau kita juga sebagai praktisi kesehatan ngingetin gitu ya, selalu jawabannya adalah gitu, nggak ada apa-apa kok, ngapain sih mesti check up, ngapain sih? Atau banyak yang takut juga. Nggak mau ngecek karena takut ketahuan. Salah. Kalau ketahuan dalam keadaan dini, pengobatannya lebih mudah. Betul. Ketimbang sudah terjadi stroke, penyembuhannya susah. Kalau kita ketahui dari awal sudah diabetes, tentu dengan pengobatan tidak mungkin terjadi stroke. Selalu pencegahan, apalagi terhadap komplikasi, itu paling penting. Iya, betul. Dari riwayat kebiasaannya kita bisa lihat bahwa Pak Sutanto ini sebenarnya memang merupakan perokok aktif ya, terus baru berhenti merokok itu pada saat terkena stroke. Lalu memang karena dulunya sibuk ya, banyak usahanya juga, banyak bisnisnya, jadi dia suka banget nih ngemilin permen. Mas Sutanto memang juga pernah cerita sama kita di sini kalau beliau itu langsung take action, ngambil langkah tepat adalah dengan menggunakan teknologi laser, dan hasilnya atau manfaatnya memang dia rasakan betul. Anda mau tahu manfaat apa saja yang dia rasakan? Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Karena selama ini saya nggak sadar apa itu kesehatan. Kerja saja nggak boleh ternyata. Oh iya, bahwa sebenarnya saya perlu istirahat. Saya perlu menggunakan namanya teknologi laser itu. Itu yang saya lakukan. Sehingga saya buat sampai sekarang saya pakai pagi atau malam. Tensinya yang tadinya tinggi sekarang stabil di angka? Ya di angka ini. 130 ya? 30 itu tadi. Oke, baiklah. Itu. Perubahan dari tubuh yang dirasakan? Benar-benar saya merasa lebih enak, lebih sehat. Itu saja. Tubuh jadi lebih sehat, semua terkendali, dan tidak ingin ada stroke berulang ya Pak Sutanto jangan ya? Jangan sampai berulang, saya tidak mau berulang.
Karena tadi kan kita lihat kan, kok tampaknya sudah jauh lebih sehat ya Mbak Preti? Udah tidak seperti kayak orang stroke. Gak kayak orang stroke ya, masih energi, masih aktif, dan masih ngurusin bisnis. Dan di sini yang saya terkesima juga beliau bilang, beliau gak mau terkena stroke berulang. Mas Itu makanya tadi saya katakan, itu adalah yang pesan yang harus pemirsa juga mengerti. Bahwa jangan sampai kita dapat 2 kali. Diabetes kan induk berbagai macam penyakit. Tambah lagi ada hipertensi. Tambah lagi hipertensi. Dia akhirnya kalau dia nyumbat di pembuluh darah otak, tadi stroke. Iya, nah ini adalah gambar pembuluh darah yang ada di area kepala kita. Kita bisa lihat ya pembuluh darah di area kepala kita ini banyak bercabang-cabang kecil berhubungan satu dengan lainnya. Kalau misalnya isi kepala kita dibuka nih ya, tengkoraknya dibuka, ini ada sistem saraf pusat yaitu ada otak. Dan otak ini kita bisa lihat begitu banyak pembuluh darah yang memperdarahi, kecil-kecil, bercabang-cabang, berhubungan satu dengan lainnya. Contohnya nih, kalau misalnya di sini ada sumbatan ya, sumbatannya ini saya gambarkan pembuluh darah, ini ada sumbatan di dalamnya. Teknologi laser ini nanti akan memicu terjadinya proses fibrinolisis atau penguraian gumpalan darah. Nah, nanti hasilnya adalah pembuluh darah menjadi lebih terbuka, itu yang pertama. Lalu gumpalan darah ini terurai sehingga sel-sel darah ini bisa terpisah satu dengan lainnya dan nantinya bisa membawa aliran darah dan nutrisi secara maksimal ke area otak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang dialami oleh Pak Sutanto, karena tensinya begitu tinggi tambah ada pengentalan darah akhirnya pecah. Jaringan otaknya jadi rusak, Mas Boyke. Tapi si teknologi laser ini ya, dia itu juga mengaktifkan namanya nitric oxide yang ada pada pembuluh darah. Nitric oxide. Ya, nitric oxide itu membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, menjadi lebih melebar sehingga tensinya turun. Dan satu lagi, diabetesnya kok bisa turun ya? Ya, karena yang namanya kolesterol, yang namanya gula diubahnya lah menjadi energi sehingga kadar gula turun, kadar kolesterol turun, namun tenaganya kita lihat dia menjadi lebih segar. Jaga tensi, jaga gula darah, jaga kolesterol agar jangan sampai terjadi stroke. Nah, itu berawal dari pola hidup. Pola makan, pola tidur, pola olahraga, dan manajemen stres. Itu yang ini. Plus Pak Tanto pinter, tambah teknologi. Iya, betul. Dan teknologi laser yang digunakan oleh Pak Sutanto ini juga ada yang digunakan di dalam rongga hidung. Sehingga aliran darah di area kepalanya menjadi lebih maksimal, proses pemulihan stroke-nya juga menjadi lebih terbantu. Teknologi laser yang digunakan Pak Sutanto adalah teknologi laser yang didapatkan dari Gogomo. Betul sekali. Jadi pemirsa, Pak Sutanto ini begitu terkesan dengan manfaat yang dia rasakan ketika dia menggunakan dokter laser dari Gogomo. Karena memang ketika kita menggunakan teknologi ini, bukan hanya bisa membantu supaya hasil cek kita bisa menjadi lebih baik, tapi kita akan merasakan bagaimana perubahannya dalam hidup kita. Kita bisa menjadi lebih segar, lebih produktif. Dan salah satu hal yang Pak Sutanto suka ketika dia menggunakan dokter laser ini adalah karena bisa digunakan sambil beraktivitas. Jadi kita tahu bahwa Pak Sutanto itu orang yang sangat sibuk, dia yang produktif. Bahkan pasca stroke aja masih sibuk mengurus bisnisnya dan juga pendidikannya. Makanya menggunakan dokter laser ini sambil bekerja, sambil nyetir, menuju ke kantor atau pulang dari kantor, ini bisa kita gunakan karena praktis dan juga portable. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Ini menjadi pertanyaan setiap pemirsa WLT yang nonton. Saya pengen sehat juga, gimana cara mendapatkannya? Gimana Mas Panji? Nah, ini cara mendapatkannya ini sangat mudah sekali pemirsa. Ambil tindakan sekarang juga untuk hidup lebih sehat. Gunakan dokter laser dari Gogomo. Hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kita sekarang juga dan dapatkan info lengkap bagaimana dokter laser membantu kesehatan Anda dan keluarga. Baiklah, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah satu ini. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya kita punya cerita dari Pak Sutanto yang punya keluhan kesehatan, hipertensi, diabetes, dan berakhir komplikasi stroke. Kali ini ada cerita dari Bapak Teguh, usianya jauh lebih muda dari Pak Sutanto, usia masih 44 tahun, tapi beliau memiliki keluhan kesehatan gagal ginjal,
dan karena juga hipertensi. Seperti apa kisah dari Pak Teguh? Yuk kita saksikan videonya. Gagal ginjal sudah stadium 5, Mas. Saya hipertensi 200/100. Ada sakit lambung, jadi kayak emah begitu. Cuman saya curiga ginjal. Om langsung kreatinin urium dicek di lab. Waktu itu 200 lebih, bahkan kreatinin urium dan sebagainya. Sudah terlalu tinggi? Sudah terlalu tinggi. Saya malam jam 11 masuk Bangsal, paginya operasi CDL, pemasangan alat, lalu siangnya cuci darah yang pertama. 3 hari berturut-turut saya cuci darah. Seminggu, alhamdulillah puji Tuhan, 2 kali. Pak Teguh ini sebenarnya hipertensi udah sejak 2017. Ya, jadi pada tahun 2017 waktu itu lagi naik gunung, tiba-tiba dicek tensinya 200/100. Makanya nggak ketahuan kan pada saat itu. Gagal ginjalnya 4 tahun kemudian. Iya, dan pada saat sudah menderita hipertensi, waktu itu Pak Teguh tidak minum obat secara rutin, sayangnya. Ini yang bahaya. Dan ini mitos lagi. Seringkali orang, jangan minum obat hipertensi terus-menerus, nanti keganggu ginjalnya. Sekali lagi, gagal ginjal bukan karena kebanyakan minum obat hipertensi, tetapi karena tidak minum obatnya secara rutin, tekanan darahnya turun naik, filtrasi ginjalnya akhirnya rusak. Jadi memang Pak Teguh ini sebenarnya dari dulu itu merupakan seorang perokok aktif. Selain merokok, suka makan goreng-gorengan. Oh iya. Di Indonesia tuh ada banyak banget aneka gorengan yang memang enak-enak lagi kan. Betul. Siapa sih yang gak suka tempe mendoan, namanya anak tahu muda, isi. ya kan? Kita tuh nggak ngelarang loh pemirsa makan gorengan. Enggak. Cuman tahu diri. Tahu batasnya. Tahu batas gitu loh. Maka ya boleh, tapi tahu batas. Dan jangan lupa, yang bisa mengetahui apakah kita ada kolesterol, apakah ada diabetes, apakah kita tensinya tinggi, check up. Iya, betul. Apalagi di sini saya lihat riwayat kesehatannya dari Pak Teguh ini sebenarnya ayahnya, almarhum ayahnya juga memang mengalami gagal ginjal dan sudah menjalankan cuci darah selama 3 tahun, namun sekarang saat ini sudah menutup usia. Pemirsa di rumah belajar dari cerita Pak Teguh, jangan sampai mengalami hal yang sama. Tapi Pak Teguh sudah meningkat kesehatannya. Kita berharap Pak Teguh terus-terusan sehat ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang sakit-sakit seperti itu. Nah, kesehatannya meningkat, salah satunya Pak Teguh juga sudah menggunakan teknologi laser. Yuk kita saksikan cuplikannya berikut ini. Tiap kali saya cuci darah, seminggu 2 kali, sebelum dan sesudah cuci darah, saya ditimbang berat badan dan juga ditensi. Setelah saya menggunakan alat itu, alat laser, penurunan luar biasa. Terakhir saja, hari Senin kemarin 120/70. Ketika saya badan lelah, saya bisa tidur panjang. Teman-teman tadi mengatakan wajah saya mungkin lebih segar. Bengkak-bengkak ya. Oh, ada bengkak? Itu sekarang tidak ada lagi. Selain juga harus cuci darah, obat-obatan dokter saya tetap harus jaga. Ada satu tambahan lagi, sekarang ada teknologi laser yang selalu menemani saya. Lihat deh perubahannya, ya kan? Lihat nggak? Tadi kan pas pada saat Pak Teguh sedang terkapar di rumah sakit gitu ya, pada saat lagi cuci darah dan lain-lain, itu warna kulitnya terlihat gelap. Bener nggak? Ya kan? Tapi sekarang setelah menggunakan teknologi laser, lebih cerah, lebih segar. Tapi kan itu yang terlihat dari luar. Yang paling penting tuh justru yang ada di dalam. Kualitas darah dan pembuluh darahnya ini yang lebih penting. Saya setuju Brett ya, bahwa itu merupakan hal yang penting. Dan kalau bisa sih, nggak usah pakai cuci darah kan? Harusnya sih, kalaupun kita sampai kan ya sudahlah. Ini sudah kadung dia dicuci darah, sudah kadung rusak. Artinya apa? Kalau seseorang sudah cuci darah, maka akan cuci darah seumur hidup. Dan di sini ada yang menarik nih. Pada saat pertemuan saya dengan Pak Teguh, saya begitu terkesima karena Pak Teguh ini catatannya lengkap. Dan saya harap pemirsa di rumah juga bisa mencontoh apa yang dilakukan sama Pak Teguh. Waktu dia datang, dia bawa tuh catatannya, bukunya hari per hari itu dicatat, sehingga pemantauan terhadap tekanan darahnya menjadi lebih maksimal. Dan pada saat itu saya baca-baca dari bukunya dan dari riwayatnya bisa disimpulkan bahwa setelah menggunakan teknologi laser, mengikuti anjuran dokter dan merubah pola hidup, tensinya ada di angka 120 sampai 130. Iya, bagus itu. Merasa senang banget ya karena kualitas hidupnya jauh meningkat. Ini semua bisa terjadi karena kualitas darah dan pembuluh darahnya Pak Teguh yang dulunya buruk ini perlahan-lahan kembali menjadi lebih baik lagi. Kenapa sih begitu penting kualitas darah dan pembuluh darah terhadap organ-organ ginjal? Yuk, saya punya ilustrasinya. Tubuh kita ini memiliki sepasang ginjal. Ada ginjal kanan, ada ginjal kiri. Dan kita bisa lihat ini betapa banyak pembuluh darah yang ada di area ginjal yang memperdarahi ginjal. Dan kalau misalkan kita buka nih organ ginjal kita, yang menyusun organ ginjal, ini semuanya juga pembuluh darah. Dan pembuluh darahnya ini kecil-kecil sampai ke area bagian terdalam dari organ ginjal.
Nah, pemirsa bisa lihat, ini kalau misalkan saya zoom lagi, saya perbesar lagi, tuh ada yang warna merah-merah dan ada yang warna biru. Itu merupakan pembuluh darah yang ada di dalam organ ginjal. Begitu kecil, begitu banyak dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan seperti yang kita tahu, organ ginjal ini berfungsi untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Kalau misalnya kualitas darah kita buruk, kualitas pembuluh darah kita buruk, apa yang terjadi? Organ ginjal menjadi fungsinya terganggu. Dan ingat, kalau organ ginjal itu rusak, tidak bisa pulih seperti yang lain. Sekali rusak, dia tidak bisa mengalami recovery. Betul, dia akan berprogresif. Nah, yang kita harapkan adalah tensinya harus terkendali, gula darahnya harus terkendali, kualitas darahnya harus bagus, pembuluh darah harus bagus, biar progresivitasnya tidak bertambah. Nah, teknologi laser ini bisa membantu meningkatkan kembali kualitas darah dan pembuluh darah. Terutama ya, yang namanya pengentalan darahnya itu, dia akan dicegah. Lalu kalau sudah mengental, sudah membentuk gumpalan darah, dia akan diuraikan. Itu. Kemudian diabetesnya gimana? Misalnya ada diabetes atau hiperkolesterol, dia akan diubah pengentalan darahnya itu menjadi energi, sehingga kadar gula darah, kadar kolesterolnya turun. Itu berkaitan dengan pengentalan darah. Lalu pembuluh darah bagaimana? Yang berkaitan dengan hipertensi, pembuluh darah itu biasanya dia akan diaktifkan nitrik oxide-nya sehingga pembuluh darahnya melebar. Kalau pembuluh darah melebar, tekanan darahnya menjadi turun. Kok dia bisa lebih bugar sih sekarang? Ya, karena ada yang namanya sinar kuning. Dia bisa membuat tidur lebih nyenyak dengan mengaktifkan hormon melatonin, dan hormon endorfin, hormon kebahagiaan pun diaktifkan, sehingga gabungan antara tidur yang nyenyak dan perasaan bahagia membuat wajahnya menjadi lebih muda, lebih cerah. Nah, sekarang saya mau infokan kepada Anda bahwa teknologi laser yang dipakai Pak Teguh ini sudah pasti teknologi laser dari Gogomol. Betul sekali pemirsa. Jadi memang untuk kita merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri kalau kita menggunakan dokter laser. Karena dokter laser ini kan menggunakan sinar laser dan juga kombinasi dari beberapa sinar terapi lainnya. Kita menggunakan sinar laser berwarna merah dengan panjang gelombang 650 nanometer. Kemudian sinar biru 477 nanometer, dan yang sinar warna kuning ini panjang gelombangnya adalah 590 nanometer. Yang kemudian ketika kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita nih, nantinya itu sinar laser tersebut akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur kita. Ada HT4, 5, 6, 7, PC6, PC7. Sehingga ketika kita gunakan secara rutin, ini bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Satu alat bisa kita gunakan untuk satu keluarga. Jadi yang sehat bukan kita aja, tapi keluarga juga sehat. Setuju banget. Karena kan satu hari pemakaiannya ini cukup 2 kali aja loh. Pagi dan juga malam, durasinya itu cuma 15-60 menit. Jadi setelah udah beres menggunakan, ya kita bisa bergantian dong dengan yang lain. Supaya satu keluarga ya bisa lebih sehat bareng-bareng. Makanya pemirsa, ayo kita pakai dokter laser dari Gogomol. Apalagi nih kalau misalnya Anda telepon kita sekarang juga nih, kita akan memberikan hadiah spesial untuk Anda, yaitu intranasal terapi kit nih, yang digunakan di rongga hidung. Anda bisa dapatkan secara gratis setiap pemesanan dokter laser. Ayo telepon kita, WhatsApp kita. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan perbincangan yang lebih menarik. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tangan saya sering merasa kebas, kesemutan, badan begel-begel, sama tekanan darah agak tinggi, dan susah tidur. Alhamdulillah, kebas dan kesemutan tangan saya berkurang. Buat semuanya, kalau kita bisa memperbaiki hidup kita sekarang, buat apa menunggu hari esok? Didukung oleh Hayo, di sini siapa yang kalau pagi-pagi nggak bisa absen minum kopi? Tahukah Anda konsumsi maksimal kafein per hari adalah 400 mg? Tentunya kadar kafein di tiap cangkir kopi itu berbeda-beda. Nah, kalau kamu minum kopi tanpa gula dan susu hewani seperti susu sapi, 1-2 gelas masih diperbolehkan. Karena konsumsi jangka panjang kafein bisa menyebabkan hipertensi, insomnia, dan anxiety disorder. Jangan lupa gunakan teknologi laser agar tubuh menjadi lebih segar.
Hai pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ngomong-ngomongin cara tepat hidup sehat, sebelum kita menuju sehat gitu ya, pasti kan kita memilih caranya gitu ya. Yes. Dan cara tepatnya adalah pastinya kita harus rajin olahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, ditambah lagi istirahat dan menggunakan teknologi laser. Jangan tunggu sampai Anda sakit dulu, komplikasi dulu, akhirnya Anda pusing gitu ya, bagaimana cara menyembuhkannya. Nah, ini terjadi pada dua narasumber yang pernah hadir Go Healthy yang tadi sudah kami ulas gitu ya, masalahnya seperti apa. Ada Pak Sutanto, beliau memiliki diabetes, hipertensi juga dan berakibat stroke. Lalu juga ada Pak Teguh, ada hipertensi yang mengakibatkan gagal ginjal dan usia masih muda di 44 tahun. Dan keduanya sama-sama sudah menggunakan teknologi laser dan manfaatnya memang dirasakan betul. Pak Sutanto, proses penyembuhan stroke-nya jauh lebih cepat, sekarang jauh lebih baik. Tensinya keduanya juga sama-sama sudah stabil, lebih terkendali. Sudah terkendali. Dan yang paling penting adalah bagaimana kualitas hidupnya ini bisa lebih baik sehingga dia bisa tetap bekerja, tetap bisa produktif, tetap ada untuk keluarganya. Akhirnya apa? Kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia. Kami kan sudah menghadirkan dokter laser ini ke Indonesia itu dari 2011 loh. Artinya apa? Udah banyak yang pakai, sudah banyak juga yang merasakan manfaatnya. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah kami dari Gogomol itu tidak pernah loh berhenti untuk terus melakukan riset, development. Itu yang kita... Kami terus memperbaharui teknologi-teknologi ini supaya tepat bagi Anda, bagi masyarakat Indonesia untuk bisa merasakan manfaat terbaik dari dokter laser ini. Makanya salah satu alasan kalau misalnya Anda ingin memilih alat kesehatan yang tepat untuk diri Anda dan keluarga, lihat track record-nya. Memang teknologi laser ini targetnya pada dasarnya ada di pembuluh darah dan di darah. Tapi bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung, ada juga bisa digunakan di dalam rongga telinga. Itu loh, bisa juga disinarkan secara langsung pada area sendi dan otot. Itu loh yang mesti dikasih tahu bahwa teknologi laser juga dilengkapi lagi dengan teknologi dari timur, yaitu teknologi akupuntur. Iya, betul. Jadi teknologi laser ini selain menyinari area pembuluh darah, juga memang sebenarnya menyinari titik-titik akupoints yang ada di tubuh kita. Jadi sebenarnya tubuh kita ini kan banyak banget nih titik-titik akupoints, tapi kita akan fokus pada area pergelangan tangan. Nah, titik akupoints ini kalau misalnya kita stimulus dengan baik, itu bisa mendatangkan berbagai manfaat dalam bidang kesehatan. Cara stimulusnya pun berbeda-beda. Ada contohnya menggunakan metode akupuntur. Ada juga yang bisa menggunakan termal, menggunakan listrik, menggunakan ultrasound, dan yang terbaru ini bisa menggunakan laser. Jadi lasernya itu tentunya intensitasnya harus pas, harus sesuai, frekuensinya juga harus pas, dan kedalamannya harus bisa mencapai akupoints yang diharapkan. Nah, berbicara masalah pergelangan tangan nih ya, terutama pergelangan tangan kiri kita, ini ada 6 akupoints, ada HT4, HT5, HT6, HT7, dan PC6 dan PC7. Kalau misalnya ke-6 akupoints ini stimulus dengan baik, maka bisa membantu meregulasi tekanan darah kita, membantu menjaga denyut nadi kita, dan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Karena memang ternyata sudah banyak loh digunakan di bidang neuropsikiatri, terutama untuk mengatasi masalah insomnia, depresi, dan kecemasan. Jadi harapannya nih ya, setelah menggunakan teknologi laser, dikombinasikan dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, dan mengikuti anjuran dokter, ya jangan sampailah kita mengalami hal yang sama. Seperti Pak Sutanto yang udah alamin terlebih dahulu, ada stroke lah, ada gangguan. Setuju. Ingat nih pemirsa, apa? Jalan-jalan ke kota Lahat. Pulangnya beli mangga mana lagi. Cakep. Ayo kita menua dengan sehat. Pola hidup sehat dan gunakan teknologi. Anda udah mendengar nih bagaimana pemaparan dari praktisi kesehatan kita, manfaat dari teknologi laser untuk kesehatan tubuh kita. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal menggunakannya saja. Dan kita rasakan bagaimana manfaatnya untuk kesehatan kita. Dan lihat bagaimana hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi. Hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kita sekarang juga. Dan dapatkan intranasal setiap pemesanan dokter laser ini secara gratis. Makanya ayo hubungi kami sekarang juga dan izinkan kami untuk membantu Anda. Oke, baiklah, dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda, dan semoga perbincangan ini juga bermanfaat untuk kita semua pastinya, dan kita tidak pernah bosan-bosannya untuk memberikan edukasi kesehatan ke masyarakat Indonesia. Terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mbak Preti, sama-sama. Terima kasih
Healthy. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Sampai jumpa.